Apa membuat mereka marah kalau kita bangun gudang besar-besar? Apa? Iya. Mereka akan ngomong. Jadi kamu harapan kami yang masuk ngisi gedung itu. Loh kalau tidak siapa lagi yang kita harapkan, ayo. Nah itu gereja nggak pernah mikir. Buat mereka makin ganas. Jangan salah mereka. Jangan salahkan mereka kalau mereka nyerang kita. Karena kita yang goblok. Kita nggak pernah memenuhi perintah pergilah kamu. Karena bangun gedung gereja yang besar itu melanggar perintah Tuhan Yesus. Karena kita nggak pergi tapi kita suruh mereka yang datang. Dengan buat gedung gereja sebesar itu. Hari-hari ini saudara mikir apa? Memikirkan perkara-perkara yang hebat apa? Untuk hidup ini. Untuk siapa? Memperkaya diri sendiri? Tidak. Pikirkan. Apa yang hebat? Yang besar itu apa? Jangan takut memiliki apa-apa yang Tuhan percayakan. Asal kita tahu sasarannya untuk apa. Kalau kita tahu sasarannya untuk apa, mengerjakan apa-apa itu jadi indah. Nggak akan ada yang sulit. Saya selalu mengatakan kepada banyak orang yang ngerti hati Tuhan, jangan takut untuk jadi kaya. Katakan amin. Amin. Ya. Asal kita tahu untuk apa kekayaan itu. Kalau kekayaan itu untuk jiwa-jiwa, karena itu kehendak Bapa di surga. Kerjakan, gak usah takut. Kita ingin mendapatkan orang sebanyak-banyak. Hari-hari ini betul-betul saya sedang terobsesi. Entah bagaimana caranya saya nggak mau tahu, tapi saya percaya ada jalur yang benar. 3 bulan yang lalu ada satu panti asuhan yang nelpon saya. Karena mereka tahu bagaimana pelayanan saya. Dan saya ngerti jawabannya. Bahwa anak-anak di panti asuhan yang cuma diberi makan, diberi pakaian saja. Tapi tidak pernah diterima apa adanya. Untuk mereka itu memiliki orang tua. Maka semua bantuan, semua usaha, semua fasilitas itu akan jadi bumerang buat mereka. Nah, pemilik panti ini sungguh-sungguh repot, 53 anak. Akhirnya 2 anak dikasih saya ambil. Dalam waktu sekian, enggak lama, anak itu mengalami perubahan yang luar biasa. Terus pengurus panti ini dengar apa yang dia ngomong. Kalau bisa Bapak ambil semua aja anak-anak ini. Saya nggak pernah takut. Ya, saya nggak pernah takut. Saya punya konsep begini. Ini pikiran besar. Saya tanya dulu kepada saudara. Cara melayani jiwa-jiwa itu sangat gampang. Nggak perlu pakai teori yang muluk-muluk. Maka itu saya berani meyakinkan. Untuk memenangkan jiwa. Ya, dengar yang hobinya sekolah teologi ini dengar. Untuk memenangkan jiwa, itu nggak perlu sekolah teologi atau soal kitab. Apa dasarnya? Siapa tahu penginjil pertama di dunia itu siapa? Penginjil pertama di dunia. Cepat. Siapa yo? Iya, perempuan Samaria. Tolong baca dulu ayatnya, Yohanes 4:39. Sebelum saya beralih lebih jauh. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ya, stop. Dan banyak orang dari kota itu, banyak gak sedikit, yang menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Nah, kuncinya yang bersaksi. Stop dulu sampai di situ. Saudara, waktu dia berangkat dari rumah ke sumur itu siang-siang tengah hari, dia itu pelacur. Karena Yesus menegur, kalau kamu ingin air yang kuberikan, panggil suamimu. Dengan tersipu-sipu dia berkata, aku nggak punya suami. Betul katamu. Nah itu dia Injilnya masuk. Kamu memang nggak pernah punya suami, tapi 5 laki-laki pernah jadi suamimu. Dan sekarang yang ke-6 masih di rumahmu. Itu pun bukan suamimu. Ngeri nggak? Nah, lihat. Begitu dia jumpa Yesus dalam dialog yang cuma sekian menit, nggak sampai 2 jam. Nggak sampai 2 jam. Dia pulang. Langsung jadi penginjil. Dikatakan banyak orang di kota itu menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Pertanyaan saya, waktu dia balik pulang, itu dia sudah bertobat
atau belum? Artinya dia masih pelacur atau belum statusnya? Sudah berubah atau masih pelacur? Ayo jawab. Masih. Karena yang keenam laki-laki itu masih di rumah. Nah yang hebat begini. Berarti tetangga-tetangganya tahu nggak kalau dia profesinya apa? Tahu. Kagum nggak? Kok bisa percaya perkataannya? Masa perkataan pelacur didengar? Berarti lebih hebat perkataan pelacur daripada perkataan pendeta dong. Loh, jawab ya atau tidak? Usah ragu-ragu. Iya dong. Perkataan pendeta seringkali nggak didengar. Ini perkataan pelacur didengar, luar biasa. Yang berkata itu yang kita harus tahu. Jadi Tuhan tidak pernah menyuruh kita jadi pengkhotbah. Dia memanggil kita jadi saksi. Jadi saksi itu nggak perlu belajar dan nggak ada fakultasnya. Karena menjadi saksi itu cuma perlu satu hal saja. Yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasa, cerita ulang. Itu nggak perlu sekolah. Nah, miliki hati Yesus. Berpikirlah besar. Bukan untuk punya gedung gereja besar, punya gereja megah, alat musik, sound system yang miliatan, bukan. Tapi bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa itu. Oke, saya kembali lagi. Siapa yang pernah tahu bagaimana seorang bayi sampai dia bertumbuh jadi anak itu tahu kalau dua orang itu papa mamanya? Pernah nggak saudara mikir itu? Kok bisa tahu dia dua orang itu papa mamanya? Apa perlu diberitahu? Aku ini papamu ya, itu om, itu tante, ini mama. Perlu kasih tahu begitu bayi itu? Apa? Ya kenapa bisa tahu? Apa? Intens, bukan. Ikatan, bukan. Karena dia mengalami, bukan. Yang mengalami apa? Perhatian, bukan. Hampir betul. Ada satu kata yang kita tahu. Apa? Ada apa? Ketemu mamanya, bukan. Kasih sayang. Bentuknya itu baru bentuknya, tapi akarnya intim, bukan juga. Baca dulu Roma 15 ayat 7. Saudara, dunia memerlukan ini. Ini yang gak pernah dikerjakan oleh gereja. Yang kuat baca. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kemuliaan Bapa di surga. Oke. Kata menerima. Saudara, saya balik dulu. Semua manusia di dunia, jangan lagi manusia, binatang juga, itu paling sakit kalau ditolak. Jawab. Ditolak itu enak tidak? Ngelamar kerja nggak diterima, kan ditolak. Itu nggak enak sekali. Nah, dunia ini luka karena penolakan di mana-mana. Seorang bayi dia tahu itu papa mamanya karena diterima. Oke, ini aja bedanya. Apa bedanya seorang mama dan seorang babysitter? Oke. Ya, tidak semua anak begitu, tapi saya pernah ngalami. Ada anak yang cukup kuat. Mudah-mudahan anak kalian di depan ngalami supaya tahu rasanya itu. Ya, dia lagi tidur saya pakai pampers. Ini jam bangun, mamanya mikir kok nggak bangun-bangun. Sepi-sepi suaranya, langsung mamanya lihat ke kamar, bukan? Nah, saya pernah ngalami ada anak. Memang anak itu kuatnya luar biasa. Nah, anak ini rupanya dia itu sudah berak di pampersnya. Tapi anak itu pintar, nggak rewel. Tapi rasa nggak enak. Nah, atau bagaimana? Dia bisa buka pampersnya itu. Ih, namanya anak kecil mana tahu itu kotor. Dia mainin semuanya itu. Kotorannya dia taruh sana, taruh mukanya, kepalanya. Wah, tempat tidur dia penuh dengan kotoran dia semuanya. Nah, waktu mamanya ngecek kok nggak bangun-bangun ini anak, wih, begitu dia masuk kamar, maaf ya, dari kepala sampai kaki, badan pikir sudah kotoran tainya dia sendiri. Pertanyaannya, apa bedanya mama dan babysitter yang ngelihat kejadian itu? Gimana? Mamanya suruh babysitter? Bukan itu pasti bukan mama. Mamanya suruh babysitter? Bukan. Iya, babysitter jijik, mama tidak.